Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Prastiono, dosen pendidikan IPS, FISH UNESA. Saya mengampu mata kuliah keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro atau micro teaching untuk mengikuti lomba Kemendikbud di Direktorat Pembelajaran terkait dengan mata kuliah saya keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro. Seperti apa dan bagaimana video pembelajaran mata kuliah tersebut? Mari kita saksikan. Dalam mata kuliah keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro atau micro teaching, ada 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran. Di dalam bukunya Payne, dalam Bruce Joyce, ada 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran. Pembelajaran pertama ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, pembuka dan menutup pembelajaran ini sangat penting di dalam micro teaching karena guru akan melihat sejauh mana potensi perkembangan peserta didik secara kognitif, maka guru bisa membuat sebuah skill atau keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran itu bisa diawali dengan kegiatan berdoa, kemudian kegiatan presensi, kemudian ada apersepsi. Nah, apersepsi ini meliputi ketika guru ingin mengembangkan motivasi, minat belajar siswa, maka calon guru dalam micro teaching perlu mengembangkan keterampilan apersepsi. Nah, apersepsi ini bisa dimulai dengan yel-yel atau mungkin dengan jingle atau mungkin dengan permainan kecil di dalam maupun di luar ruangan. Keterampilan menutup pembelajaran ini juga sangat penting dikuasai oleh guru, mengingat di dalam kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka, guru harus menguasai keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran ini meliputi ada menguatkan pembelajaran dari memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, kemudian ada memberikan apresiasi kepada peserta didik jika menjawab atau mungkin menambahkan pertanyaan. Kemudian guru bisa membuat penugasan atau ada tagihan di pertemuan berikutnya. Kemudian guru bisa memberikan kata-kata motivasi penutup pada hari itu untuk mengembangkan potensi peserta didik, dan juga terakhir juga menutup dengan doa. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan melatih untuk siswa bertanya. Di dalam kurikulum Merdeka, siswa dilatih untuk memberikan pertanyaan baik secara aktif maupun secara pasif melalui one paper minute misalkan, kemudian ada pertanyaan dengan menggunakan permainan. Nah, guru harus mampu mengembangkan keterampilan bertanya siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Keterampilan ketiga adalah guru harus memiliki keterampilan menjelaskan materi. Nah, di dalam bukunya Bruce Joyce ini, menjelaskan materi ini terhubung dengan konsep atau teori. Maka guru harus mampu menguasai konsep atau teori secara berkelanjutan. Nah, guru bisa mengembangkan metode mind mapping atau mungkin menggunakan metode ringkasan sehingga siswa mampu mengembangkan potensi kognitifnya itu melalui dari keterampilan guru menjelaskan materi. Keterampilan berikutnya adalah mengorganisasi kelas. Guru mikro itu harus mampu menguasai kelas karena pengelolaan kelas itu akan berdampak pada hasil pembelajaran. Sehingga guru harus memiliki kepekaan di dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu kalau kita lihat bisa menata tempat duduk, menata proses pembelajaran sesuai dengan sintak, kemudian menata diskusi dan sebagainya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang guru mikro.
Keterampilan berikutnya adalah keterampilan mengelola diskusi, baik secara kelompok kecil maupun kelompok besar. Ketika di dalam pembelajaran menggunakan sintak atau model, guru mikro sebaiknya menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, kelompok besar ini bagaimana manajemen waktu ketika kita memberikan sebuah isu pembelajaran kepada peserta didik. Nah, isu-isu ini dibagi sesuai dengan waktu dan tugas dari peserta didik untuk memecahkan, sehingga guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola diskusi pada kelompok besar. Kemudian keterampilan berikutnya, guru mampu mengelola diskusi pada kelompok kecil. Guru bisa mengunjungi kelompok-kelompok kecil dan menanyakan apakah ada kendala atau ada kesulitan ketika dalam belajar di dalam satu kelompok. Nah, guru juga bisa memberikan stimulus, memberikan penguatan kepada kelompok-kelompok yang kurang aktif, sehingga kelompok-kelompok yang kurang aktif ini bisa mengeluarkan potensinya untuk menjadi sebuah bagian di dalam kelompok yang besar. Keterampilan terakhir adalah guru menggunakan media pembelajaran. Kita lihat media pembelajaran ini adalah sebuah pesan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Guru mikro harus menguasai media pembelajaran, baik melalui perencanaan maupun pembuatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa di kelas ini harus memenuhi kaidah-kaidah media pembelajaran. Nah, media yang baik itu adalah media yang bisa dimanfaatkan secara baik oleh siswa. Bisa menggunakan gambar, video, animasi, maupun teks. Berikut adalah praktek baik tentang pembelajaran mikro dan keterampilan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan IPS FIS UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, jadi sebelum Ibu mau memulai pelajaran, Ibu mau kalian untuk merapikan baju kalian yang belum rapi, tempat duduk kalian silakan diluruskan terlebih dahulu supaya belajarnya enak. Jika sudah dirapikan, suasana kondisi kelasnya sudah hening, sudah nyaman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mendoakan guru kita, mendoakan diri kita sendiri, begitupun juga dengan orang tua kita, supaya selalu diberikan kesehatan, untuk kita juga supaya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan kita. Berdoa mulai. Amin. Selanjutnya kita berdoa lagi untuk kegiatan belajar mengajar di hari ini, supaya belajar kita diberikan kemudahan, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Baik, jika sudah berdoa, Ibu mau tanya kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kurang kompak dong, lagi dong. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, gitu dong. Ibu suka kalau murid-muridnya Ibu tuh semangat. Baik, jika supaya kita tambah semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat kereta kencana. Jadi Ibu nanti yang akan menjadi masinis, nanti kalian yang ada di belakang Ibu. Nanti kita keliling di belakang sambil menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Apakah kalian hafal lagunya? Hafal, Bu. Kita jalan sambil menyanyi Naik Kereta Api. Naik kereta api, tut tut tut, siang dan turun ke Bandung, Surabaya. Berat naik dengan percuma. Ayo kawan, buat naik kereta putra
tadi bikin kereta dan juga kita ice breaking, kita udah refresh ya, sudah mulai senang. Sekarang Ibu akan sampaikan materi pada kali ini. Kira-kira kita bahas apa ya? Jadi kita hari ini akan membahas materi tentang interaksi sosial. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apakah di sini ada yang tahu tujuan kita belajar interaksi sosial dan melakukan interaksi sosial itu sebenarnya tujuannya apa sih? Bisa angkat tangan. Wah, aktif-aktif ya. Ibu akan menunjuk yang belakang deh, silakan berdiri, yang baju biru. Adapun tujuan dari interaksi sosial dalam masyarakat diantaranya yang pertama ada menciptakan keteraturan sosial dalam bermasyarakat. Yang kedua ada sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga sebagai alat untuk saling membantu terhadap sesama yang sedang dalam kesulitan. Dan yang keempat menjalin hubungan mulai dari pertemanan. Silakan duduk, Indi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita, sudah berani. Ya, jadi jawaban dari Indi itu teman-teman itu benar teman-teman. Ibu akan menyempurnakan lagi sebenarnya apa sih tujuan interaksi sosial. Betul sekali apa kata Indi bahwa interaksi sosial tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan sosial. Kita sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendiri, kita tentunya butuh bantuan orang lain. Dan kita juga sebagai makhluk sosial harus tolong menolong agar terciptanya keteraturan sosial. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana komunikasi bisa terjadi tanpa adanya interaksi sosial secara langsung? Bisa terbentuk tanpa adanya interaksi sosial secara langsung. Jadi kita dapat menjalani kontak sosial secara langsung maupun tidak langsung. Jika secara langsung seperti saat ini Ibu menjelaskan terhadap kalian ini bertatap muka secara langsung atau kontak sosial secara langsung. Jika kontak sosial tidak secara langsung itu seperti pembelajaran daring, kita berkomunikasi lewat telepon, dan masih banyak lainnya media sosial yang bisa dijadikan untuk berinteraksi sosial. Jadi komunikasi dapat terbentuk tanpa adanya interaksi sosial secara langsung atau bisa disebut dengan kontak sosial tidak secara langsung. Ya, jadi kita sudah memasuki di kegiatan inti. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu akan membagi kelompok kalian terlebih dahulu. Jadi nanti kelompoknya ada 3 kelompok dan juga ada 3 anggota. Ibu sudah membagi, bagaimana jika kita baginya sesuai dengan deret saja ya, supaya mempermudah. Nah, jadi selanjutnya ketika Ibu sudah membagi kelompok, yang pertama kelompok 1, yang tengah 2, yang terakhir kelompok 3, Ibu akan memberikan web atau link ke kalian, sebuah aplikasi, kalian bisa buka di smartphone kalian sendiri-sendiri. Apakah kalian sudah membuka aplikasinya? Sudah. Ya, bisa kalian amati yang ada di aplikasi e-learning yang sudah Ibu kirimkan, bahwa di aplikasi tersebut sudah ada konsep, tema, dan nantinya juga bakal ada lembar kerja dan juga kuis. Kalau saya sih biasanya juga belajar juga, kerja kelompok juga, bermain juga. Bermain juga, bekerja kelompok juga. Kan fungsinya gazebo kan nggak hanya untuk belajar juga, buat Evan pun ya juga bisa. Mungkin ada jawaban yang lain? Karena di sini tuh termasuk tempat yang nyaman dan ada perbedaan pendapat sendiri-sendiri konflik di antara cocok mereka. untuk kegiatan yang seru-seruan dan bisa sambil belajar. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini ada pendapat dari ahli. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelumnya Ibu kan sudah membagi kelompok ya, ada 3 kelompok dan juga 3 anggota. Jadi Ibu akan
memberikan tugas kalian untuk membuat infografis sesuai dengan tema yang sudah ada di aplikasi e-learning yang sudah Ibu kirimkan. Bisa dilihat ada tema 1, tema 2, dan tema 3. Untuk kelompok yang baris pertama ini kedapatan tema 1. Untuk kelompok yang baris kedua itu kedapatan tema 2. Yang kelompok baris ketiga kedapatan tema 3. Jadi kalian bisa membuat infografis sekreatif mungkin terkait dengan tema-tema yang sudah ada. Paham semuanya? Ya, bagus. Jadi Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Waktu yang Ibu berikan sudah habis atau sudah selesai. Saatnya sekarang kalian untuk mempresentasikan hasil infografis buatan kalian untuk ke depan. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah siap semua? Siap, Bu. Iya, siap kalau gitu. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu ya, bisa maju. Silakan untuk kelompok 1 maju di depan mempresentasikan infografis yang telah dibuat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni infografis mengenai interaksi sosial terhadap lingkungan Taman Pendidikan IPS di Universitas Negeri Surabaya. Gak apa-apa, hampir benar, cuma kurangnya sedikit. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa maju. Sekarang juga untuk presentasi, silakan maju. Yang selanjutnya yaitu hubungan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi dapat dilakukan secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kesimpulannya yaitu hubungan interaksi yang terjadi di gedung pusat rektorat, yakni antara mahasiswa dengan dosen yang memiliki hubungan timbal balik dengan tujuan terwujudnya kegiatan pendidikan agar berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu tadi dari kelompok 2 dengan tema yang kedua, yakni mengambil tema hubungan interaksi sosial yang terjalin di gedung rektorat yang saat ini menjadi Fakultas Teknik UNESA. Jadi kita bahas dari atas ya. Ya, jadi ini menurut Ibu itu dari awal dari sejarahnya, terus menjelaskan interaksi sosial yang terjadi itu sudah benar ya. Dan juga menunjukkan persentase tadi, menunjukkan persentase interaksi sosial asosiatif itu lebih banyak daripada disosiatif, di mana banyak sekali interaksi mahasiswa dengan dosennya seperti kerjasama, yang dimana kepenasehatan di gedung rektorat itu kan sama aja dengan kerjasama ya, hubungan kompromi, itu namanya interaksi sosial yang berjalan secara asosiatif. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, Ibu akan memutarkan lagu, nanti kalian ikuti gerakan Ibu ya. Siap? Baik, silakan anak-anak sekalian berdiri dulu. Kalian untuk berjabat tangan satu sama lain dengan teman sebelahan kalian. Apakah ada yang dari kalian nih menyampaikan kesimpulan sendiri? Bisa angkat tangan. Wah, silakan. Baik, saya
akan memberikan kesimpulan buat materi hari ini yang yaitu tentang interaksi sosial. Untuk interaksi sosial ini merupakan sebuah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya. Interaksi sosial dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan bisa dilakukan dimanapun tempatnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Tepuk tangan untuk teman kita Rani yang sudah menjawab kesimpulan pada materi hari ini. Ya, jadi setelah tadi ada tanggapan teman kalian sudah menyampaikan kesimpulan, saatnya Ibu menyampaikan kesimpulan sekaligus stimulus kepada kalian terhadap materi pada hari ini, yakni materi interaksi sosial. Bahwa penting sekali kita itu melakukan interaksi sosial karena memang seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita sebagai makhluk sosial, manusia yang membutuhkan satu sama lain. Jadi kita memang tidak bisa hidup sendiri, kita butuh namanya interaksi sosial. Jadi untuk melakukan interaksi sosial itu sendiri juga kita melakukan syarat terjadinya interaksi sosial, faktor pendorong, proses dan tujuan dari interaksi sosial yang tentunya berbeda-beda. Jadi seperti itu. Ya, akhirnya kita sudah pada ujung materi setelah Ibu tadi menjelaskan kesimpulan. Alhamdulillah materi kita sudah berakhir. Kita mengucapkan rasa syukur kita, alhamdulillah. Baik, Ibu juga mau berpesan kepada kalian. Kita harus bersyukur juga atas rahmat Allah dan juga karena di hari ini kita sudah diberikan kelancaran dalam belajar. Semoga ilmu-ilmu yang sudah Ibu ajarkan tadi dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Amin. Setelah itu, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu pimpin doa, berdoa mulai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata dan salah perbuatannya dari tadi awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Sekarang Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Ibu akan boleh ya mengajak kalian selfie terlebih dahulu ya. Yuk kita selfie bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian praktek baik video pembelajaran pada mata kuliah keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro atau micro teaching Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya untuk ke depan pembelajaran lebih hebat. Vis Unesa satu langkah di depan.